membahas sebuah alur cerita film survival klasik yang sangat seru. Dan film ini berjudul Lure of the Wilderness yang dirilis pada tahun 1952, yang mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang kabur dan bersembunyi di hutan karena tidak ingin dihukum mati. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur cerita. Okefenokee Swamp in southeastern Georgia. Cerita berlatar belakang pada tahun 1910 di Fargo, South Dakota, dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ben dan ayahnya Jack yang sedang mencari dua penjebak bulu yang hilang di rawa. Sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan bahwa kedua penjebak bulu itu sudah meninggal dimakan buaya. Dalam perjalanan pulang, anjing mereka yang bernama Chaplin kabur mengejar seekor rusa. Melihat itu, Ben pun berniat mengikutinya. Akan tetapi ayahnya melarang, disebabkan beliau takut anaknya ini tersesat tidak bisa pulang lagi, mengingat hutan tersebut belum terjamah oleh manusia. Mendengar itu, Ben pun terpaksa menurut. Namun keesokan harinya, Ben yang menyayangi Chaplin diam-diam pergi tanpa sepengetahuan ayahnya. Melihat itu, tunangannya bernama Norin yang merasa khawatir memintanya agar jangan pergi. Akan tetapi Ben tidak menurut. Kemudian dirinya pergi menyusuri rawa yang banyak buayanya itu. Karena takut tersesat, Ben yang kala itu sudah masuk terlalu dalam pun menandai jalan yang sudah dilewatinya. Dalam perjalanan, Ben melihat seekor beruang hitam. Pada awalnya Ben pun berniat mengambil senjata untuk membunuh beruang itu. Namun ternyata beruang itu tidak menyerangnya hingga Ben pun kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di suatu tempat, Ben mendengar suara Chaplin menggonggong. Tentunya hal itu membuat Ben curiga dan langsung berlari menuju ke tempat di mana Chaplin menggonggong. Akan tetapi sialnya, sampai sore hari Ben tidak juga menemukan Chaplin hingga dirinya pun terpaksa bermalam di hutan tersebut. Namun tanpa disangka, ketika dirinya sedang siduru di depan api unggun, seorang pria tak dikenal datang dan memukulnya dari belakang hingga Ben pingsan. Tatkala terbangun, Ben menemukan dirinya sudah berada di suatu tempat, dan terlihat saat itu Ben juga menemukan Chaplin ada di sana. Tak lama pria itu pun menghampiri Ben, dan ternyata Ben sangat mengenalinya bahwa pria yang ada di hadapannya ini adalah Jim Harper yang dituduh melakukan pembunuhan 8 tahun lalu. Melihat Ben mengenalinya, Jim pun melepaskan ikatan Ben menggunakan pisau legend buatan Cibatu, Thea. Kemudian Jim pun berterus terang kepada Ben bahwa dirinya sudah bersembunyi di hutan ini selama 8 tahun karena tidak ingin dihukum mati tanpa pengadilan. Selain itu, Jim juga memberitahukan kepada Ben bahwa sebenarnya dirinya itu tidak pernah membunuh seorang pria bernama Longden, dan pembunuh sebenarnya itu adalah saudara-saudara Longden sendiri. Akan tetapi mereka yang tidak ingin dihukum mati malah memfitnah dirinya, sehingga dirinya hendak ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk dihukum mati. Mendengar itu, Ben pun mempercayai Jim, sebab sebelumnya dirinya sudah mendengar dari ayahnya bahwa Jim ini hanya difitnah. Melihat Ben mempercayainya, Jim pun sangat merasa senang, dan dirinya meminta bantuan agar nanti sepulangnya ke kota Ben mencarikan pengacara untuknya, disebabkan dirinya sudah tidak betah tinggal di hutan tersebut. Menerima kenyataan itu, putri Jim bernama Lori yang tidak mempercayai Ben pun langsung menyerangnya, membuat Ben ngegebek ruas. Keesokan harinya, Jim pun memberikan kembali senapan milik Ben, menjadikan Ben sangat merasa senang. Kemudian Lori pun mengajak Ben menemaninya berburu. Terlihat di sana Lori yang sudah lama tinggal di hutan, dirinya sangat pandai berburu, membuat Ben yang melihatnya sangat merasa kagum.
Malam harinya ketika Jim hendak minum dirinya dipatuk ular, lantas dirinya pun keguruan meminta tolong kepada Ben. Mengetahui itu Ben pun langsung memberitahukan hal tersebut kepada Lori. Lalu Lori yang sudah sampai di sana pun langsung membuang racunnya. Akan tetapi naasnya ayahnya tidak tertolong, membuat Lori yang menerima kenyataan itu sangat merasa sedih. Kemudian saat itu Ben pun menggali lubang untuk menguburkan mayat Jim. Namun tanpa disangka tatkala Ben hendak mengambil mayat Jim untuk dikuburkan, dirinya menemukan mayat Jim tidak ada, yang ternyata Jim belum meninggal. Kemudian Ben pun memberitahukan hal tersebut kepada Lori. Melihat ternyata ayahnya masih hidup, Lori pun sangat merasa bahagia dan langsung memeluknya sambil menangis. Beberapa hari kemudian, Ben pun diantarkan ke perbatasan dengan membawa kulit berang-berang milik Jim. Sesampainya di perbatasan, Jim meminta kepada Ben agar jangan memberitahukan keberadaannya kepada siapapun termasuk kepada ayahnya. Selain itu, Jim juga memberitahukan bahwa nanti uang hasil penjualan kulit berang-berang itu separuhnya boleh diambil oleh Ben, sementara sisanya harus Ben gunakan untuk menyewa pengacara. Setelah berpamitan, Ben pun pergi dengan ditata puas oleh mereka berdua. Sepulangnya ke rumah, Ben pun dimarahi oleh ayahnya karena dirinya sudah membuat beliau khawatir. Disebabkan ayahnya marah, Ben pun tidak lama-lama tinggal di rumah. Lantas saat itu dirinya pun pergi untuk menjual kulit berang-berang milik Jim kepada ayah Noreen. Setelah menjual kulit berang-berang tersebut, Ben pun memberikan hadiah kepada pacarnya, membuat Noreen yang menerima hadiah itu sangat merasa senang. Setelah itu mereka pun pergi ke hutan dan melakukan empludan sepuasnya. See why you care much for me if you could. Sesudah puas melakukan empludan, Ben pun memberitahukan kepada pacarnya itu bahwa esok hari dirinya akan kembali ke hutan untuk mengambil kulit berang-berang. Mendengar itu, Noreen yang ingin segera menikah pun melarangnya. Namun Ben tetap dengan keputusannya, di mana hal itu membuat Noreen marah dan langsung pergi. Keesokan harinya Ben pun kembali ke hutan. Melihat Ben datang, Lori pun sangat merasa senang dan langsung menghampirinya. Kemudian Ben pun memberitahukan kepada Lori bahwa uang hasil menjual kulit berang-berang itu hanya $120. Sedangkan menyewa pengacara itu harus memiliki uang sebesar $500. Usai memberitahukan hal tersebut, Ben pun memberikan hadiah kepada Lori. Dan ketika dibuka, Lori pun sangat merasa bahagia karena Ben sudah membelikan pakaian yang bagus untuknya. Tak lama Jim datang, kemudian Ben pun memberikan oleh-oleh kepada Jim berupa rokok sampurna kretek kesukaannya. Menerima kenyataan itu, Jim pun benar-benar sangat merasa senang sebab dirinya sudah lama tidak merokok. Lalu saat itu dirinya pun langsung menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya itu. Saking nikmatnya, terlihat di sana Jim sampai berembentak. Waktu 8 tahun TA atau tidak merokok, aduh nikmat sekali pastinya itu. Si Abah Jim merokok sampurna kretek. Aji. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat yang banyak berang-berangnya, disebabkan kini Jim sangat membutuhkan uang yang banyak untuk membayar pengacara. Sesampainya di sana mereka menemukan hewan yang cukup besar dan tanpa basa-basi di sini Ben pun langsung menembaknya untuk makan mereka. Setelah itu mereka pun membuat jebakan untuk menangkap berang-berang. Berkat menggunakan jebakan, terlihat setiap harinya mereka pun mendapatkan berang-berang yang lumayan banyak. Suatu malam setelah Jim tertidur, Ben dan Lori pun mengobrol. Lalu saat itu Lori pun menanyakan apakah Ben sudah punya pacar. Dan di sini Ben pun menjawab dengan perkataan jujur bahwa dirinya sudah punya pacar, yaitu Noreen. Mendengar itu Lori yang kini diam-diam mulai menyukai Ben merasa kecewa dan langsung pergi.
Keesokan harinya ketika hendak pulang, Ben hampir saja dipatuk oleh seekor ular. Namun beruntungnya saat itu Lori keburu memberitahunya hingga Ben pun langsung menjatuhkan tubuhnya ke air. Melihat Ben hendak dimangsa oleh buaya, spontan Jim pun ngacul untuk membunuh buaya itu. Sementara Lori dirinya membawa Ben ke tempat yang aman. Karena Jim ini sangat pandai berkelahi, dirinya pun berhasil membunuh buaya tersebut. Kemudian kembali menghampiri Lori. Sesudah diobati, Ben meminta kepada Lori agar esok malam datang ke pesta dansa. Mendengar itu Lori menolak karena dirinya tidak ingin keberadaannya diketahui oleh orang lain. Dan setelah semuanya siap, Ben pun pulang ke kota sambil membawa kulit berang-berang yang sangat banyak. Keesokan malamnya Ben yang kala itu sudah sampai di kota, dirinya datang ke pesta dansa untuk menari dengan kekasihnya. Akan tetapi di sini Ben merasa kecewa disebabkan Norin malah menari dengan pria lain yang bernama Doran. Tak lama dua orang pria kakak beradik bernama Dave dan Harry datang menghampiri Ben. Di sini Ben tidak mengetahui bahwa kedua pria ini adalah saudara Longden yang sudah memfitnah Jim. Dan ketika Ben pergi untuk menyendiri, terlihat tatapan kedua pria itu sangat mencurigakan. Selepas itu Norin datang menghampiri Ben dan mengajaknya menari. Akan tetapi Ben menolak karena Norin sudah mengkhianatinya. Norin menjelaskan bahwa dirinya dan Doran itu tidak ada hubungan apa-apa, melainkan hanya sekedar teman. Dan saat Ben hendak menjawab, tanpa disangka Lori datang dengan mengenakan pakaian pemberiannya. Melihat itu spontan Ben pun langsung menghampiri Lori yang cantik tanpa memperdulikan Norin. Can't hardly believe it. Kemudian saat itu Ben pun membawa Lori masuk ke dalam dan mengajaknya berdansa, membuat Norin yang melihatnya benar-benar sangat cemburu. Hadirmu kasih bagai dalam mimpi yang datang mengganggu tidurku. Setelah selesai berdansa, Norin pun mengajak Ben ke bawah pohon. Lalu di sana Norin pun menanyakan siapa wanita itu. Dan Ben yang kesal kepada Norin pun menjawab bahwa wanita itu adalah kekasihnya yang baru pindah ke kota tersebut. Mendengar itu spontan Norin yang sangat mencintai Ben pun marah dan menamparnya. Melihat Ben bertengkar dengan Norin, Doran yang menganggap bahwa Norin itu mencintai dirinya pun langsung memukul Ben hingga mereka pun gelut papukot sili sodok sili tonyok. Meskipun pada awalnya ditonton, namun akhirnya mereka dilerai. Lalu saat itu seorang sheriff bernama Ai pun menanyakan siapa yang memulai perkelahian ini. Dan Norin yang sangat mencintai Ben pun menjawab bahwa Doranlah yang memulainya. Meskipun Norin membelanya, akan tetapi Ben yang kini sangat mencintai Lori memutuskan hubungan mereka. Membuat Norin yang menerima kenyataan itu sangat merasa kecewa. Setelah itu Ben pun pergi mengejar Lori yang hendak pulang. Sesudah tersusul, Ben pun mengajak Lori ke rumahnya. Akan tetapi Lori menolak disebabkan ayahnya sudah menunggu di sisi hutan. Kemudian di sana Ben pun mengungkapkan bahwa alasan dirinya memutuskan Norin itu karena dirinya sangat mencintai Lori. Menerima kenyataan itu, Lori yang sama mencintai Ben pun sangat merasa senang. Dan ketika mereka sedang melakukan empludan, Norin yang sudah mengintipnya dari tadi datang. Lalu saat itu Lori pun menanyakan apakah Norin tahu tentang ayahnya. Norin menjawab ya, dirinya tahu karena tadi mendengar percakapan mereka. Mendengar itu Lori pun merasa kecewa dan langsung pergi karena disangkanya Ben telah bersekongkol dengan Norin untuk menjebak ayahnya. Keesokan harinya Ben pun dicegat oleh Sheriff Ai dan Ai meminta agar Ben membawa mereka ke hutan untuk dipertemukan dengan Jim yang merupakan seorang buronan. Menerima kenyataan itu, Ben pun menyadari rupanya Norin yang sakit hati memberitahukan tentang Jim kepada mereka. Karena tidak ingin Jim dihukum mati, Ben menolak untuk membawa mereka ke hutan. Lalu saat itu Harry dan Dave yang merupakan pembunuh sebenarnya pun membawa Ben ke rawa untuk disiksa. Melihat permasalahannya menjadi rumit seperti itu, Norin yang tidak tega pun pergi mau memberitahukan hal tersebut kepada ayah Ben.
Beruntungnya ketika Ben sedang dilelep-lelep ayahnya datang. Kemudian ayahnya pun menyuruh kedua penjahat itu agar melepaskan anaknya karena dirinya akan mengurus kasus Jim itu di pengadilan. Mendengar itu Dave dan Harry pun menurut. Dan ketika Ben dibawa pulang oleh ayahnya terlihat di sana tidak ada seorang pun yang berani menghentikan ayah Ben. Disebabkan memang ayah Ben ini sangat berpengaruh dan ditakuti di kota tersebut. Beberapa hari kemudian setelah ayah Ben mengajukan kasus Jim ke pengadilan, Ben pun pergi membawa surat panggilan sidang untuk diberikan kepada Jim. Di sini Ben tidak mengetahui bahwa Dave dan Harry yang tidak ingin kejahatannya terbongkar sudah menunggu di rawa. Pada awalnya di sini Harry berniat menembak Ben, akan tetapi Dave yang takut kepada ayah Ben melarang dan mengajak Harry agar membunuh Jim beserta anaknya saja ketika nanti mereka muncul. Sesudah sampai ke tempat Jim, Ben tidak menemukan Jim dan Lori ada di sana. Jim, I got letters. Setelah memanggilnya berulang kali barulah Jim keluar menghampirinya dengan sikap yang sangat kasar. Dan ternyata alasan Jim menjadi kasar kepada Ben itu karena dirinya mendengar berita dari Lori bahwa Ben hendak menipunya. Namun setelah melihat bahwa surat itu asli, kini ayah dan anak itu pun jadi percaya kepada Ben. Kemudian mereka pun pergi menuju ke kota. Dalam perjalanan Dave dan Harry yang tidak ingin kejahatannya terbongkar, mereka langsung menembak Jim dan Lori hingga Lori dan Jim refleks menjatuhkan tubuhnya ke rawa. Akibat kejadian itu Jim dan Lori kembali mencurigai Ben sehingga mereka memaksa Ben untuk menampakkan diri kepada Harry dan Dave. Dan tatkala Ben muncul, Dave pun langsung menembaknya, akan tetapi sengaja tidak dikenakan. Go on. Melihat Ben juga ditembak, akhirnya mereka pun percaya bahwa Ben tidak bersekongkol dengan kedua penjahat itu. Agar ayahnya selamat di sini, Lori pun menyuruh Ben agar mengalihkan perhatian, sementara dirinya pergi untuk membuat jebakan, yang mana terlihat di sana Ben pun berhasil menipu Dave dan Harry. Selepas bertemu dengan Lori, Lori pun menyuruh Ben agar meninggalkan kemejanya untuk menipu Dave dan Harry. Tak lama mereka pun datang dan di sini Dave pun tertipu oleh Lori sehingga dirinya diblesek lumpur hidup dan akhirnya mati dilelep. Sesudah Dave mati, Harry yang sedang menangisi saudaranya pun ditangkap oleh Lori dan Ben. Kemudian dibawa ke kota untuk diserahkan kepada Pak Ai. Disebabkan Harry ini adalah penjahat sebenarnya yang sudah membunuh Longden. Sesampainya di sana terlihat sudah banyak sekali orang yang menunggu kedatangan mereka. Kemudian saat itu Harry pun ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya. Sementara Jim dan Lori, mereka diantarkan oleh ayah Ben ke rumah mereka. Di akhir cerita kelihatannya Ben dan Lori menikah dan mereka emplu dan setiap hari hingga memiliki anak satu lusin.